Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau kemarin Fahmi itu udah bikin pembahasan hands on untuk Samsung Galaxy A57 5G, sekarang gua pengen bahas yang versi agak sedikit lebih terjangkaunya lagi ya. Ini adalah Samsung Galaxy A37 5G. Kita mulai dari unboxing aja dulu nih, paket yang sudah resmi di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman beli di Indonesia ya wujudnya seperti ini, ada gambar handphone di depan, terus kita dapat SIM ejector, terus ada kabel C to C, ada quick start guide, terus ini handphonenya, terus ada lagi nggak? Udah, that's all isinya ya. Nah untuk handphonenya sendiri si A37 ini sekarang dia ada 4 warna ya. Yang gue pegang ini, oke, ini warna charcoal ya, ini kayak lebih mendekati ke hitam, terus ada warna unggulannya itu grey green, terus juga ada yang terang untuk cewek-cewek ya, ada warna lilac kayak ungu gitu, terus ada warna putih gitu. Nah kalau yang cowok biasanya ambilnya yang ini, cuma bedanya kalau yang warna gelap kayak gini dia gampang ninggalin ceplakan sidik jari. Nah untuk bahannya seperti kayak yang seri yang sebelumnya ya, masih mirip, dia pakai kaca di belakang, ini udah dilapis Gorilla Glass Victus Plus, depannya juga sama. Kemudian untuk framenya ini terbuat dari polikarbonat, dan IP ratingnya sudah upgrade ya. Yang tadinya IP67 tahun lalu bisa nyebur 1 meter selama 30 menit lah ya, kalau sekarang bisa lebih dalam lagi, 1,5 meter, lebih aman. Untuk bobot, untuk dimensi ini plug ketiplek juga masih sama seperti Galaxy A36 tahun lalu. Nah kita body tour dulu di sebelah atas di sini. Ini ada mikrofon aja, kemudian di sebelah sisi kirinya kosongan, polos. Di sebelah kanan ada bagian yang menonjol, islandnya di sini ya, ditempatkan untuk tombol power dan juga tombol volume. Kemudian di bagian bawah ini yang lumayan rame ya, teman-teman bisa lihat ada grill speaker, terus ada mikrofon, ada port USB-C, dan ada slot untuk kartu, untuk SIM card. Ini kalau dilihat sebenarnya makin lama makin keren ya, warna grey green ini yang langsung jadi salah satu warna favorit gua. Kebetulan kayak rada-rada matching juga ya sama outfit yang gua pakai ini. Nah sekarang kita langsung lihat layarnya. Ini gua nyalain, sudah gua setup juga. Nah di sini yang gua notice memang untuk bezelnya ini tidak bisa dibilang yang tipis banget, tapi at least dia sudah simetris, cukup tipis ya, ada cukupnya. Jadi kalau nggak salah ingat, kalau yang versi tahun lalu itu bawahnya masih lumayan tebel. Nah kalau sekarang dia sudah lebih simetris, lebih enak dilihat. Nah terus untuk perlindungannya juga sama ya, layarnya ini Gorilla Glass Victus Plus dengan maksimum brightness-nya ada di 1900 nits ya, kurang lebih. Peak brightness-nya sudah 120 Hz juga. Dan sekarang kita mau coba lihat untuk versi OS-nya, harusnya sudah pakai yang terbaru, dan benar dia udah pakai versi One UI 8.5 dengan versi Android-nya udah Android 16. Dan yang cukup menyenangkan adalah untuk handphone-handphone Samsung termasuk yang mid range-nya ini, dia bisa dapat sampai dengan 6 kali untuk upgrade OS, dan 6 tahun untuk security patch. Jadi kalau sekarang tahun 2026 bisa sampai tahun 2032. Buset, lama banget ya kalau handphonenya masih dipakai, kalau nggak gatel buat upgrade, jadi bisa pakai jangka panjang. Nah untuk One UI 8.5 ini, kalau yang gue cobain sih, ini kan handphone belum lama di setup ya. Memang belum banyak aplikasi yang terinstall, tapi at least ini smooth banget ya, enak. Teman-teman tau lah gimana feel-nya pakai One UI versi yang terbaru. Ditambah lagi ini chipsetnya ada peningkatan dibanding yang A36 dulu, itu pakai Snapdragon 6 Gen 3 4 nanometer, sekarang pakai Exynos 1480 4 nanometer ya, sama-sama 4 nanometer, cuman clock speednya naik ya, lebih besar ini di 2,4 GHz. Peningkatan performanya katanya itu sekitar 15%, tapi yang paling gede adalah di NPU, itu sampai dengan 150%. Nah NPU itu bisa kita manfaatkan untuk kemampuan AI-nya. Dan ngomong-ngomong, kalau kita lihat fitur AI-nya di sini, teman-teman bisa lihat di fitur setting ya. Kemudian ada fitur lanjutan. Nah, di sini ada namanya fitur cerdas, ada penghapus objek, ada saran pengeditan, ada filter custom, ada untuk ngebacain artikel dari website, ada transkripsi suara gitu, dan bawaannya Gemini sama Circle to Search yang versi terbaru itu juga ada, aman ya. Kemudian untuk kapasitasnya dia dikasih 2 opsi ya, yang versi 8 GB untuk RAM-nya LPDDR5, kemudian untuk storage-nya ada yang 256, dan yang lebih rendahnya yang kayak gua pegang ini adalah yang versi 128. Dia sudah pakai UFS.
Nah, untuk baterainya karena bodinya ini sama persis, ketebalannya juga sama persis. Jadi kita nggak expect untuk ada kenaikan, tapi at least dia masih di 5000 mAh dengan daya ngecasnya di 45 watt. Tadi pas presentasi itu dibilang kita sebenarnya ngecas itu cuma perlu setengah jam untuk bisa ngisi 65%, dan 65% ini harusnya ya untuk kebutuhan sehari-hari masih bisa dibilang oke lah, masih bisa cukup ya, paling nggak at least sampai dengan kita pulang kantor, pulang kegiatan, sampai ke rumah maghrib ataupun isya. Oh ya BTW, gua tadi kayaknya salah ngomong ya, untuk kecepatan clock speed CPU-nya, chipsetnya dia bukan 2,4 GHz ya, tapi 2,75 GHz, which is ini udah termasuk cukup tinggi ya, apalagi mengingat ini adalah handphone mid range. Terakhir untuk kamera, dia secara garis besar setupnya masih sama. Dia punya main kameranya 50 megapiksel, kemudian ultrawide-nya 8 megapiksel, dan 5 megapiksel ini untuk makro. Tapi ada satu catatan di mana untuk main kameranya 50 megapiksel ini, ISP-nya ini size-nya sudah lebih besar ya, dari yang sebelumnya 0,8 mikron, sekarang nyampe dengan 1 mikron. Artinya apa? Jadi kita bisa expect untuk kemampuan netografinya, untuk foto maupun perekaman video di kondisi gelap, ini lebih bagus, lebih optimal, lebih enak dipakai untuk konten kreator. Oke, ini teman-teman bisa lihat, ini contoh dari kamera depan. Dia mentok di 4K 30. Kamera depannya ini 12 megapiksel resolusinya. Menurut gue ini cukup stabil ya, di 30 fps. Warnanya juga keluar, dan karena ini cerah tuh teman-teman bisa lihat langitnya juga dynamic range-nya kelihatan dengan cukup bagus, dan kita bisa switch kamera belakang tuh ya, ini 1 kali, terus kita bisa ganti ke 2 kali, 4 kali, 10 kali. Ini ada toggle-nya ya. Oke, balik lagi ke depan. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitasnya. Kalau untuk malam-malamnya gue nggak bisa sampai sekarang karena ini siang bolong ya, gue sampai keringetan kayak gini. Nanti di video review ya untuk hasil video yang malam-malamnya, low light. Nah, untuk penutup, gua mau infoin harga dan juga promonya ya. Jadi ini kan ada 2 opsi storage ya. Yang 128 itu harganya 6599. Nah, selama bulan April ini sampai dengan akhir April ada diskon jadi 6099, gope ya, diskonnya itu lumayan banget. Kemudian untuk yang versi 256 itu kan sebenarnya harganya 7299. Jadi di bulan April ini kalau teman-teman beli itu harganya cuma 6599, seharga yang 128 tapi dapatnya yang 256 alias free upgrade storage, dan juga ada enhance untuk garansinya ya sampai dengan 2 tahun. Terus juga ada promo tukar tambah, tadi dijelasin kayak dari versi sebelumnya A36, yang mana total cicilannya itu kalau misalkan kita nyicil setahun itu per bulannya kayaknya cuma 299.000 ya. Untuk detail lengkapnya teman-teman bisa cari informasinya sendiri lebih lanjut ya, hunting sendiri. Dari gua tugasnya hanya untuk menyampaikan tentang produknya aja. Untuk info lengkap harganya kalau lupa gua taruh di deskripsi. Terima kasih.